Teng 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 teng. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Jeremy Titit dan rekan baru saya Hari Silalaki di Bikini Berita Kini. Ya pemirsa, kalian selalu kan menanya-nanya, Bang, HS apa? HS itu apa? Inilah dia, HS adalah nama panjangnya Hari Silalaki. Silalaki Jantan yang berambut tipis. Nah. HS the editor 7000 YouTuber. Nah, hari ini HS akan membantu saya membacakan berita-berita yang tidak viral yang akan kita memberikan informasinya kepada pemirsa-pemirsa di rumah. Sudah, kami akan membawa berita yang aktual dan sangat-sangat penting untuk kalian. Wes. HS ganti dong ininya. HS, lu kan suka ganti-ganti nih, nah ganti sekarang. Nah, bagus. Oke, kita masuk di berita pertama. Sering diajak gendut dan disebut boboho, pria ini bakar temannya hidup-hidup. Peristiwa pembunuhan sadis dilakukan oleh pria Ali Heri Sanjaya. Ali membunuh temannya Rosidah karena dendam sering diejek. Oh, cewek yang dibunuh ya? Cewek yang dibakar. Kepada polisi, Ali mengaku kerap diolok-olok Rosida yang merupakan rekan kerjanya di salah satu rumah makan. Ali dipanggil dengan sebutan gendut. Dari pengakuannya pula, Ali mengaku kesal lantaran sering diserupakan dengan atlet sumo hingga artis cilik film Mandarin yang memerankan Boboho. Terang aman, pelaku menyiapkan rencana selama 1 minggu untuk membunuh korban. Dia pun melakukan aksinya itu pada 24 Januari 2020. Awalnya korban itu hendak pulang kerja pada sore hari. Dia membawa motor Honda Beat. Nah, ini jadi barang bukti Honda Beat-nya. Saat ini di tengah jalan, pelaku memberikan aba-aba untuk ikut dan meminta diantar pulang ke rumah ibu pelaku. Lalu setelah dalam perjalanan secara bergantian, awalnya pelaku yang membawa motor, kemudian korban di depan. Saat di sebuah tempat yang menjadi TKP, pelaku meminta berhenti dan motor disandarkan. Pelaku turun, memukul bagian leher korban hingga pingsan, memastikan dia meninggal, lalu membopongnya ke sebuah tempat ketumpukan bambu kecil. Kemudian pelaku membeli bensin dan membakar korban. Lalu pelaku menyajikannya dengan bumbu taichan beserta es teh manis. Psikopat nih. Psikopat ini, tapi emang sih kita tuh nggak tahu ya, ketersinggungan orang tuh berbeda-beda gitu. Ada orang yang tersinggung dibilang gendut, ada orang yang tersinggung dibilang kecil itunya pahanya. Lebih hati-hati ya kalau menjaga omongan gitu. Itu gimana ya pas di kantor polisi? Apa alasan kamu membunuh dia, bakar dia hidup-hidup? Saya sering diejek Boboho. Ya begitulah. Jadi emang gitu guys. Kalau kita tuh kan tersinggungnya beda-beda. Kalau dulu gue sering diledek-ledek bencong gitu kan. Lu sering diledek Cina nggak? Aku dulu pernah diejek ini. Kotamu kota asap ya? Bukan cuma dulu kali. Sampai sekarang. Iya. Lu dari mana sih? Dari Riau ya? Dari Riau. Kalau gue Bali kan, pariwisata. Kalau Riau kan salah satu penyumbang terbesar. Penyumbang Asap dan gas negara. Asap dan gas negara yang membuat paru-paru bengek. Tapi lu pernah bengek nggak sih selama tinggal di Riau? Pernah. Makanya orang sana jago nge-vape. Kita balik lagi ke topik ya. Itulah topiknya ya. Kalau misalnya ngomong kudu hati-hati guys, karena kita nggak tahu ya. Ketersinggungan tuh beda-beda. Kalau kalian pernah nonton film Parasite, kalian nonton nggak Parasite? Nonton. Itu kan dia dibunuh gara-gara dihilangin bau mulut kan? Bau mulut itu doang. itunya. Bau mulut aja tuh orang bisa dibunuh loh. Jadi hati-hati lu kalau ngomong, jangan sembarangan ke orang-orang. Kita lanjut ke berita kedua. Habis makan, keluarga ini lupa bawa pulang anaknya. Gimana itu? Apa? Hal ini seperti dialami oleh keluarga asal Malaysia yang baru-baru ini sempat viral. Karena keluarga ini diketahui makan bersama di sebuah restoran ikan bakar, meninggalkan sang anak setelah makan. Oh my god! Ya, jika biasanya barang yang sudah ditinggal dompet atau handphone, namun keluarga ini justru meninggalkan anaknya sendiri dengan tertidur pulas. Akun tersebut mengunggah foto seorang bocah kecil laki-laki yang tertidur pulas di atas meja menggunakan bantal berwarna pink. Setelah kira-kira 1 jam kemudian, dirinya baru sadar bahwa anaknya sudah tidak ada. Nggak, maksudnya kan gini, anak itu kan barang yang gede gitu. Iya. Bukan kayak dompet, power bank, gede.
dia di mobil nggak merasa ada yang kurang gitu ya. Iya, maksud gue kayak gini, kayak itu kan anaknya tidur ya, pasti Iya, kan tidur. digendong, Iya. pasti kan digendong dong. Mhm. Waktu turun digendong, taruh di meja, anak tidur gua makan dulu. Masa pas pulang lu nggak merasa kok gue ringan banget nih, enteng banget gue sekarang nih gitu. Anak ketinggalan itu baru anak ya. Ibu-ibu, tolong, ini pasti ibu-ibu ini sering-sering main HP. Oh ya, sering main Ya kan? HP. main HP, anaknya dia lupa ketinggalan gitu. Jadi buat para ibu-ibu, tolong kurang-kurangi main HP-nya, ya. Anak lu no urusin. Kalau ketinggalan kayak gitu, syukur nggak diklaim sama rumah makan. Kalau misalnya ada peraturan barang yang tertinggal menjadi aset perusahaan, itu gimana tuh? Balik-balik anaknya jadi pelayan. Balik-balik anaknya ngelap-ngelap meja jadi pelayan. Tolonglah, hai warga Malaysia. Kita lanjut ke berita ketiga. Pesan ayam goreng, wanita ini kaget yang datang malah handuk goreng. Handuk goreng. Melansir dari Hindustan Times, seorang wanita di Filipina memesan ayam goreng di sebuah restoran, tetapi yang datang malah sebuah handuk yang digoreng. Sungguh sangat tidak sesuai dengan pesanan makanan yang dimiliki wanita tersebut. Handuk goreng ya. Peristiwa ini terjadi di Filipina yang mana melibatkan seorang wanita yang memesan ayam goreng untuk anak laki-lakinya. Wanita tersebut memesan ayam goreng dari sebuah kedai makanan yang terkenal di Filipina. Kejadian yang sangat aneh pun terjadi saat wanita tersebut menerima dan membuka pesanan ayam gorengnya tersebut. Ternyata yang dipesan adalah bukan ayam goreng, melainkan handuk goreng. Dari keterangan yang diberikan wanita tersebut, kesulitan untuk memotong ayam goreng itu dengan giginya. Jadi kayak digini-gini, kok alot banget nih ayam gitu kan. Lalu ia memutuskan untuk membelah ayam goreng tersebut dengan tangannya. Dia terkejut, ternyata yang digigitnya adalah handuk. Dan Jollibee Foods Corp segera mengambil tindakan dan memerintahkan penutupan outlet yang bersangkutan selama 3 hari. Oh, ini berarti itu kayak restoran fast food gitu, kayak KFC. Lu bayangin lu pesan KFC, Yang datang handuk. yang datang handuk. Kenapa ya? Ayam Yang- gorengnya kehabisan stok atau gimana? Mau pesen ayam goreng yang datang merchandise gitu. Tapi kalau gue jadi ibunya, dia udah pada rugi, ya udahlah makan tepungnya aja sama nasi kan, diisep-isep aja pakai saus gitu. Terus habis itu dicuci, dapat lumayan, dapat Cuci ya, handuk. dapat giginya. Iya, bukan itu. Cuci di mesin cuci, lumayan dapat handuk gitu. Tapi ini aneh banget sih. Dan maksud gue handuk itu kan gede gitu. Iya. Iya kan? Gue nggak ngerti sih maksudnya. Ini absurd banget karena kan handuk itu mau ditepungin mau gimana pun itu kan tetap kelihatan itu Tetap tuh kelihatan handuk. itu handuk, ya? Itu handuk gitu. Tapi kayak kenapa pelayan itu entah dia salah ngambil atau dia salah goreng atau apa deh. Kenapa gitu? Gue masih kenapa gitu. Coba menurut lu apa yang terjadi di hari itu? Mungkin yang dia rasain tuh pertama kali bukan rasa ayam ya, cuman mungkin rasa-rasa sabun, rasa keringat orang. Oh iya, jangan-jangan itu sabun-sabun yang bekas handuk-handuk yang bekas ini ya? Iya, bekas ngelap meja ya? ngelap meja, ngelap ayam. Terus kayak nggak fokus kan, set ditepungin. Terus pas ibunya di rumah makan, kok agak-agak ada yang ngelengket di langit-langit tenggorokan. Iya. Ternyata daki gitu. Terus dia makan kenapa ada busa. Udah deh, apapun yang terjadi di hari itu silakan dispekulasi. Kalian tulis di kolom komentar. Kira-kira kenapa yang kegoreng bisa handuk? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke berita berikutnya. Perempuan ini mengaku temukan bayi yang dikerumuti semut. Ternyata anaknya sendiri. Seorang perempuan di Blitar mengaku menjadi orang pertama yang menemukan sesosok bayi di sebuah kebun. Setelah diperiksa, ternyata AZ adalah ibu kandung bayi tersebut. Warga desa Ngoran, kecamatan Ngenggok, Kabupaten Blitar ini. Apa gitu? Kamu lu ngomong ya gitu. Ngelegok. Ngelegok, Kabupaten Blitar itu awalnya mengaku menemukan bayi dalam kondisi dikerumuti semut setelah diri mendengar suara tangisan. Kapolsek Ngelegok AKP Lahuri mengatakan pengakuan Asih disampaikan kepada polisi saat meminta keterangan perihal kasus penemuan bayi itu. Dia sebagai saksi yang mengaku pertama kali menemukan, tentu kami mintai keterangan. Namun kemudian dia mengaku saat dimintai keterangan oleh tim dari PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak. Lahuri mengatakan polisi sebenarnya sudah menaruh kecurigaan kepada AZ sejak awal kasus temuan bayi tersebut. AZ, ujar Lahuri, saat ini
berada di puskesmas Ngelegok untuk menjalani perawatan pasca melahirkan. Ini apa sih ceritanya? Dia ngebuang anaknya. Dia membuang anaknya karena ayahnya tidak mau bertanggung jawab. Oh. Lahori mengatakan sebelum mengaku menemukan bayi di kebun samping rumahnya, udah di samping rumahnya juga ya. Udah di samping rumahnya. Udah acting gitu ya. AZ melahirkan bayi perempuan di dalam rumahnya. Pengakuan AZ, proses kelahiran dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain. Jadi dia melahirkan nggak ada bapaknya yang temani, ditinggalin gitu. Dia sambil nonton tutorial di YouTube gitu mengajar. Oh, gini ya, tangannya gini. Iya. Kobel-kobel dikit. Gue nggak ngerti ini kasus ini maksudnya gimana. Dia ini kan punya suami, terus pacaran set. Cok. Ike kemoci, hamil tuh ceweknya. Hamil. Keluar, nah bayinya ini maksudnya dia yang buang atau hilang gitu bayinya, dia temuin bayi gue yang mana ya? Hilang gitu. Di mana sih beritanya ini? Ini juga nih, lagi nulis berita nggak jelas gitu. Tapi yang jelas bapaknya nggak mau bertanggung jawab. Bapaknya nggak mau bertanggung jawab. Bayinya dibungkus daun pisang di samping rumahnya dan digigit semut. Ya Allah, itu bayi apa lemper? Lu bungkus-bungkus daun pisang kayak gitu. Asumsi gue kayaknya si ibunya ini dia nggak mau punya anak gitu. Jadi dia pura-pura nemuin bayi gitu. Dia buang bayinya terus dia pura-pura kayak, "Hah, bayiku hilang." Oh, itu ternyata dikerebutin semut gitu. Tapi yang anehnya kan banyak kasus ibu-ibu muda dia buang anaknya biar nggak bisa ketemu lagi. Tapi kenapa ini yang ketemu ibunya sendiri? Iya, maksudnya dia mau bermain ini mungkin playing victim gitu. Victim ya, biar nggak curiga. Iya, jadi kayak kalau mau nggak dicurigain jangan di samping rumah Anda. betul itu dia. Jangan sampai rumah Anda. Lu buang dong ke sono ke mana? Singapura, kan? Jangan jauh anjir. Buang sebelah rumah sendiri gitu. Ya ampun, gimana polisi kagak curiga lu? Jangan cuman mau skidi papak indohoi kimochinya dong. Nanti giliran udah hamil itu bayi dibuang tuh. Tapi setahu gue kalau orang yang suka membuang-buang aborsi itu ya, dia tuh bakalan sial seumur hidup. Itu menurut Vilo karena bayinya itu bakalan ngintilin dia arwahnya itu ya, bakalan ngintilin dia kemana-mana gitu. Jadi apapun yang dikerjakan orang yang sudah aborsi itu nggak akan berhasil. Coba dilihat. Benar ini. Ini juga info untuk bapak-bapak muda juga. Bapak muda. Kalau pakai kondom jangan terbalik. Betul. Buat para anak-anak muda, kalau ingin berhubungan, bukan kalau sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya pingin banget, Kalau pengen mah boleh lah ya. tolong itu kontrasepsinya jangan digunting ujungnya. Sama aja dong. Sama aja dong. Jadinya tetap hamil-hamil juga kan. Kalaupun udah hamil tolonglah tanggung jawab gitu. Jangan dibuang. Itu tuh makhluk hidup dia, bukan pisang goreng ya. Udah seperti itulah berita hari ini. Kita masuk ke berita puncak komedi. Alami kekeringan parah, penduduk desa ini dirikan patung kelamin untuk meminta hujan. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh ritual yang dilakukan penduduk di salah satu desa di Thailand. Bagaimana tidak, karena dilanda kekeringan yang parah, para penduduk desa mendirikan patung raksasa penis untuk berdoa meminta hujan. Ajaibnya, kata warga sekitar, hanya 2 hari setelah patung itu berdiri, tiba-tiba hujan turun. Surat kabar Daily Star pada 14 Juni melaporkan bahwa penduduk desa di Yotaka, Provinsi Changcheongsang, Hong Thailand, memohon hujan dengan mendirikan patung penis raksasa tepat di tengah jalan. Patung raksasa tersebut didirikan pada 9 Juni untuk memohon hujan, dan pada 11 Juni kemarin, kepala desa berusia 52 tahun tersebut saat konferensi pers mengatakan hujan mulai turun. Kayak gitu. Jadi lu bayangin ya, lu lagi nyetir di jalan nih, set, tiba-tiba di tengah jalan ada kuntul-kuntulan. Apa nggak kena mental lu? Gimana? Tapi kalau cewek-cewek yang fetishnya ke patung gimana ya? Dipanjatin gitu ya. Dipanjatin. Tapi kan itu kepercayaan gitu. Cuman maksudnya kayak kenapa harus itu gitu? Kenapa harus itu? Apakah hujan yang turun akan Hujannya hujan apa dulu? Iya, apakah hujan yang turun nanti akan lengket-lengket? Tapi kalau patung ini berhasil, patung ini sangat dibutuhin oleh Provinsi Riau. Karena tidak ada salahnya untuk kita mencoba ya. Iya, mencoba. Jadi di setiap sudut jalan di Riau, tolong mulai saat ini dibangun patung-patung penis raksasa
Kali aja hujan turun kan, gak ada asap gitu ya. Coba buat kalian, menurut kalian kenapa harus patung itu? Seperti itulah berita-berita. Pusing gue sama berita hari ini ya. Aneh ini semua ya. Udah patung penis, udah Handuk goreng. handuk tergoreng. Tahu dah, dunia udah gila, udah gila ya. Terima kasih ya buat semua yang menonton, buat HS juga yang meskipun sibuk-sibuk mengedit 8.500 YouTuber tetapi masih sempet syuting hari ini. Itu pun permintaan kalian ya. Gue baca, "Bang, ajak HS, Bang, bikin video." Inilah sosok HS yang sering disebutkan di video Galaxy gitu. Terima kasih buat semua yang sudah menonton bikini hari ini. Sampai bertemu di bikini berikutnya. Bikini berita ter 2 jam lu begitu. Kini. teng 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 teng